Halo geng, kembali lagi ke channel gua yang membahas tentang alur cerita, review dan juga rekomendasi serial TV dan juga film. Dan kali ini gua bakal menceritakan alur cerita yang ringkas tentang Alchemy of Soul season yang pertama. Nah, di sini gua bakal memberikan sebuah fokus di mana gua bakal menceritakan khususnya di cerita Jang Uk dan juga Mudok dan Naksu. Untuk yang belum tahu ceritanya, drama ini berhubungan dengan sihir dan sebuah romansa percintaan. So, kita langsung mulai aja ceritanya. Ceritanya diawali dari seorang lelaki yang bernama Janggang. Dia merupakan ahli sihir kerajaan yang merupakan pemimpin dari Chombuguan. Chombuguan ini adalah tempat membaca rasi bintang. Janggang yang merupakan ahli sihir ternyata mempelajari sebuah ilmu terlarang, yaitu ilmu pemindahan jiwa yang ia rahasiakan kepada semua orang. Akan tetapi, sang raja ternyata mengetahui dan meminta satu permintaan terakhir sebelum dia meninggal dunia, yaitu untuk memindahkan jiwanya ke dalam tubuh Janggang karena ia telah lama sakit dan sudah lama tak melihat dunia luar. Dengan berat hati, Janggang menuruti permintaannya dan mereka pun bertukar tubuh. Tapi ternyata sang raja bukan hanya menikmati dunia luar. Ia pun menikmati istri Janggang dan membuatnya hamil. Ia berbuat seperti itu karena ia tidak mempunyai istri dan juga keturunan. Ia berharap dapat mendapatkan keturunan dari istri Janggang. Janggang pun tidak bisa melakukan apapun karena ia sedang di tubuh sang raja yang terbaring sakit. Setelah mencapai tujuannya, sang raja pun mengembalikan tubuhnya kepada Janggang. Saat kelahiran anak dari sang raja, istri Janggang ternyata ikut tewas saat melahirkan anaknya. Akan tetapi muncul ramalan bintang kerajaan yang dimana anak yang dilahirkan raja merupakan seorang penerus raja dan akan menyelamatkan dunia. Karena Janggang takut anaknya menjadi incaran orang-orang, ia menyembunyikan fakta tersebut dan juga menyegel kekuatan sihir anaknya. Ia pun menitipkan anaknya kepada pelayan yang bernama Kim Doju. Janggang pun lantas pergi meninggalkan anaknya dan anaknya itu adalah Jang Uk. Jang Uk muda merasa ketidakadilan karena tidak memiliki kekuatan sihir sedikit pun. Ia memohon dan menangis kepada pimpinan Songrim yang bernama Pak Jin, yaitu teman dari ayahnya, untuk bisa membukakan segel dalam dirinya. Tapi Pak Jin menolak karena Janggang telah berpesan untuk tidak ada yang boleh membuka segel dari Jang Uk. Kemudian time skip saat Jang Uk telah dewasa. Ia terlihat berarti dengan seorang guru sihir, tapi ia tetap tidak bisa menggunakannya karena energi dalam tubuhnya masih tersegel. Jang Uk telah berguru ke beberapa perguruan tapi hasilnya nihil karena tidak ada yang membuka segel sihir dari Jang Uk. Di sisi lain, Pak Jin sebagai pemimpin Songrim sedang mengejar seorang buronan yang bernama Naksu. Naksu adalah seorang wanita yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dan dapat mengimbangi kekuatan para penyihir Songrim. Akan tetapi karena ia kalah jumlah, akhirnya ia pun terluka akibat serangan dari Pak Jin. Naksu yang tidak berdaya langsung kabur dari pertarungan tersebut dan bersembunyi di sebuah desa. Di sini ternyata ia melakukan ritual pemindahan jiwa. Ia pun mencari target untuk memindahkan jiwanya. Saat penyihir Songrim datang, tubuh Naksu telah kaku dan ia melihat bekas pemindahan jiwa. Mereka lantas mencari kemana perginya jiwa dari Naksu. Ternyata Naksu telah berpindah ke dalam tubuh seorang wanita tunanetra yang bernama Mudok. Sayangnya tubuh wanita ini sangatlah lemah sehingga kekuatan Naksu tidak bisa dipakai lagi. Naksu pun akhirnya kabur dan sampai ke Chinsouru. Di sini ia bertemu dengan Jang Uk dan diminta menjadi pelayannya. Karena Naksu perlu mengumpulkan energi dan cara supaya kekuatannya kembali, ia terpaksa untuk menyamar sebagai pelayan dan menjadi seorang Mudok. Jadi saat ini kita panggil saja dia Mudok. Saat diajak Jang Uk ke Songrim, ia mengetahui ternyata tubuhnya disimpan di sana oleh para penyihir Songrim. Di mana dia mengetahui bahwa tubuhnya akan segera dibakar
Di sana ia mendapatkan sebuah informasi bahwa tubuhnya akan dibakar habis setelah penelitian terhadap tubuhnya selesai. Ia pun yang mendengar ini berencana untuk mengambil kembali tubuhnya dan juga mendapatkan pedangnya kembali. Akan tetapi dengan kondisinya sekarang tidak mungkin bisa. Untuk menangkap para pemindah jiwa yang ada di Songrim, keluarga Jin Yowon meminjamkan sebuah artefak untuk menangkap pemindah jiwa. Sialnya Mudok pun berada di sana dan kemungkinan akan menjadi sasaran artefak tersebut. Benar saja saat artefaknya dilepaskan, ia mulai cemas, tapi ternyata bukan hanya dia pemindah jiwa yang ada di sana. Ia pun kabur melihat pemindah jiwa yang lain telah diserang oleh artefak tersebut. Setelah selesai menangkap pemindah jiwa, artefak itu kembali mencari sasarannya. Karena Jangwook tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Mudok, ia pun mempunyai ide untuk memecahkan artefak tersebut dan membuat arwah anjing Guido tidak mengejar Mudok kembali. Akibat kejadian ini, Jangwook akhirnya tahu bahwa Mudok adalah seorang pemindah jiwa. Tapi ia bukannya melaporkan hal tersebut, Jangwook malah menawarkan sebuah perjanjian bahwa bila Mudok mau mengajari dia ilmu sihir dan membukakan segelnya, dia akan melindungi Mudok sampai kekuatannya kembali. Mereka pun mulai untuk berlatih, di mana Mudok yang sudah pasrah melihat tubuhnya dibakar meminta Jangwook untuk setidaknya membawa pedangnya kembali. Dan Jangwook pun menurutinya. Tapi tidak lama pangeran yang dihasut oleh Jinmu, yaitu penguasa Chombuguan pengganti ayah dari Jangwook yang merupakan pengguna sihir terlarang pemindah jiwa, tidak setuju untuk memberikan pedang Mudok. Sehingga pangeran mendatangi Jangwook untuk meminta pedang dari Mudok untuk disimpan di kerajaan. Jangwook yang prihatin melihat pedang Mudok yang akan dirampas mencoba melawan pangeran. Di sini Jangwook mendapatkan sedikit kekuatan saat memegang pedang dari ayahnya. Karena pemberontakan yang dilakukan oleh Jangwook, ia pun ditantang oleh pangeran untuk berduel. Dia diberikan waktu kapan duel itu akan dilaksanakan. Jangwook dan Mudok pun berlatih bersama di Dahyanggok, tempat Mudok tinggal semasa remaja. Di sini mereka bertemu dengan Guru Li yang merupakan murid dari penyihir pertama yang jiwanya juga dipindahkan ke tubuh yang baru sama seperti Mudok. Akibat tantangan dari pangeran, Jangwook harus cepat-cepat menguasai ilmu sihirnya. Mudok akhirnya mengajari teknik pedang sihir yang bernama Tangsu yang merupakan ciri khas dari Naksu. Akhirnya tiba saatnya pertandingan antara pangeran dan juga Jangwook. Di sini Jangwook bisa menang dengan jurus yang diajarkan Mudok. Tapi karena jurus tersebut merupakan jurus dari Naksu, para guru-guru dan penyihir merasa curiga dengan Jangwook. Akan tetapi, Park Jin tetap mengakui kemenangan dari Jangwook dan mengangkatnya sebagai penyihir Songrim. Di sini Jangwook belum mendapatkan pengakuan sebagai murid dari Park Jin langsung, sebelum ia memecahkan sebuah buku yang dituliskan oleh penyihir pertama, yaitu guru dari Guru Li. Tapi berkat ajaran Guru Li, Jangwook dapat menyelesaikan tugas tersebut dan resmi menjadi murid dari Park Jin. Karena Jangwook dengan cepat mendapatkan posisi itu, banyak orang yang tidak senang dan menjauhi Jangwook. Oleh karena itu, Mudok yang ingin membuktikan kekuatan dari Jangwook, ia memiliki sebuah ide untuk memancing pangeran membuat sebuah sayembara. Bila Jangwook tidak bisa menang, dari 10 penantang, Mudok tidak akan bertemu lagi dengan Jangwook. Dan setiap pemenang yang mengalahkan Jangwook, masing-masing akan mendapatkan kodok emas dari pangeran. Pertandingan demi pertandingan dilewati oleh Jangwook dengan hasil kekalahan telak. Tapi ternyata di sini terlihat ilmu Jangwook yang semakin meningkat hingga di akhir pertandingan yang menjadi lawannya adalah Seoyul, temannya sendiri yang merupakan salah satu penyihir terhebat di Songrim. Di sini Seoyul melakukan itu karena ia jatuh cinta kepada Mudok dan ingin merebutnya dari Jangwook. Akan tetapi akibat belajar dari kekalahannya dan terus berkembang, Jangwook bisa menang dari Seoyul dan bisa mendapatkan Mudok kembali. Karena melihat perkembangan Jangwook yang pesat, Jinmu cemas rencananya untuk menjadi seorang Chombuguan dan mendirikan serikat pemindah jiwa akan terganggu oleh adanya Jangwook yang akan diangkat sebagai pemimpin Chombuguan yang baru.
Sehingga ia mencari cara untuk mendesak Jangwook lewat bantuan Ji Nyo-won. Ia pun mencari seorang gelandangan yang bernama Soyi yang dijadikan putri boneka untuk membuat pemimpin Ji Nyo-won yaitu Puan Jin menganggap Soyi adalah anaknya yang hilang. Dan benar saja Puan Jin terkena tipu dayanya dan membantu Jinmu. Di sini Mudok dijebak karena dirinya merupakan seorang pemindah jiwa. Dan saat ia hendak dieksekusi oleh Puan Jin, tiba-tiba jiwa wanita di dalam tubuh Mudok yang ternyata merupakan anak sebenarnya dari Puan Jin yang bernama Jin Buyeon ini memanggil Puan Jin dengan sebutan ibu. Dan Puan Jin yang mendengar hal tersebut seketika kaget dan batu es tiba-tiba bereaksi. Sehingga keluarnya sebuah tabir yang membuat sihir tidak akan berfungsi di dalamnya. Di mana yang terjebak dalam tabir tersebut adalah Mudok, Jangwook, Pangeran, Seoyul, Soyi, Yoon-ok, dan juga para penyihir Songrim. Tapi ternyata bukan hanya mereka di sana. Terdapat seorang pemindah jiwa yang ditugaskan untuk membunuh Jangwook. Pemindah jiwa itu mulai mengambil energi satu persatu dari para penyihir Songrim yang tidak berdaya karena tidak memiliki sihir saat berada di tabir tersebut. Soyi pun membantu pemindah jiwa tersebut untuk membunuh Jangwook. Tapi sayangnya Seoyul lah yang malah terkena jebakan itu. Dan dirinya diserang hingga sekarat. Jangwook pun sibuk menghadapi pemindah jiwa tersebut. Ternyata di dalam tabir hanya Mudok lah yang memiliki kekuatan. Tapi ia terus menyembunyikan hal tersebut agar tidak ketahuan oleh Jangwook. Hingga akhirnya Mudok lah yang mengalahkan pemindah jiwa tersebut karena ia khawatir dengan kondisi Jangwook. Tapi ternyata Jangwook ini selamat dan sehat walafiat. Tapi karena Jangwook melihat kekuatan Mudok yang telah kembali, ia pun mengingat sebuah janji mereka yang mereka buat bahwa bila kekuatan Mudok telah kembali, orang pertama yang akan dihunuskan pedang olehnya adalah Jangwook. Dan bila Jangwook mati di tangan Mudok, maka itu adalah konsekuensinya telah menyelamatkan ataupun menyembunyikan kebenaran dari Naksu kepada semua orang. Tapi bila Mudok menyarungkan pedangnya, maka mereka resmi untuk berjanji seumur hidup bersama selamanya. Dan pilihannya adalah menyarungkan pedangnya. Di sisi lain, Soyi yang memiliki cacing darah memberikan cacing tersebut kepada Seoyul untuk mentransfusikan darahnya dan menyembuhkan luka dari Seoyul. Hal itu pun berhasil menyelamatkan Seoyul dari kematiannya. Kemudian untuk keluar dari tabir tersebut, Jangwook harus mengeluarkan energi sihir terakhirnya dan menggunakan teknik tangsu untuk membuat hujan. Akan tetapi resikonya adalah seluruh energi yang dimiliki Jangwook akan hilang. Jangwook pun memutuskan untuk mengeluarkan seluruh energinya. Dan benar saja tabir sihir akhirnya terbuka dan situasi kembali kondusif. Tapi tidak sampai situ. Jinmu masih melancarkan rencananya dan menggunakan Mudok menjadi sebuah boneka. Ia memakai lonceng pemindah jiwa untuk membuat Mudok mengikuti perintahnya. Dan benar saja Mudok yang dikontrol oleh Jinmu menusukkan pedangnya dan membunuh Jangwook. Saat sadar Mudok teringat ia telah membunuh Jangwook. Ia pun frustasi, depresi, dan langsung loncat ke dalam danau dan season pertama selesai. Seperti itu kurang lebih sinopsis ataupun alur cerita singkat dari Alchemy of Soul season pertama. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye!